Halo, perkenalkan, nama saya Miftah Huda, NPM 22304145. Saya dari kelas Machine Learning A. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai 3 contoh data. Yang pertama 75869710, lalu yang kedua 786970, dan yang ketiga adalah data nilai dan frekuensi untuk nilai 3679 dan frekuensi 2314. Baik, yang pertama untuk 75869710, langsung saya jelaskan. Untuk yang pertama tuple dengan data 75869710. Yang pertama ini baris pertama itu import numpy as np. Ini adalah untuk mengimport atau menambahkan library NumPy sebagai np, diinisiasi dengan np. Lalu yang pertama menambahkan data dengan nama variabel data tuple. Sebelumnya tipe data tuple adalah struktur data di Python yang bersifat immutable atau tidak bisa diubah setelah dibuat. Jadi setelah data dibuat tidak bisa ditimpa ataupun diubah dengan data yang lain. Lalu untuk menghitung, yang pertama beri nama variabel. Yang pertama itu contoh rata-rata dengan nama variabel mean value sama dengan np.mean. Ini adalah fungsi tambahan. Ini adalah fungsi bawaan dari library NumPy. Jadi np yang sudah diinisiasi atau sudah dialiaskan np.mean untuk mengambil fungsi mean. Lalu apa yang dicari rata-ratanya itu dari data tuple. Mengambil data ini. Lalu untuk standar deviasi, nama fungsinya adalah std. Nah, di sini ada DDoF. DDoF itu adalah delta degrees of freedom atau derajat kebebasan tambahan, di mana DDoF ini adalah parameter opsional. Lalu kenapa DDoF sama dengan 1? DDoF sama dengan 1 ialah digunakan untuk menghitung sebuah sampel. Lalu untuk DDoF sama dengan 0, yaitu digunakan untuk sebagai menghitung data populasi, seperti itu. Jadi di sini menghitung standar deviasi untuk data sampel. Lalu yang ketiga median value. Ini fungsinya adalah untuk mencari nilai tengah. Nah, nama fungsinya ialah median, np.median, dan datanya data tuple yang di atas. Ini untuk menghitung persentil di variabelnya Q1, lalu mengambil library persentil, fungsi persentil, data tuple, lalu persentase yang dicari itu berapa persen. Nah, ini 25% untuk kuartil 1. Untuk yang kuartil 3 75%. Nah, di sini setelah dihitung lalu ditampilkan print f. F ini tuh formatted. Jadi dengan f itu kita bisa langsung menyisipkan variabel ke dalam string menggunakan tanda kurung kurawal tanpa menambahkan plus di setiap variabelnya. Jadi tidak usah setelah variabel plus mean value plus, kalau misalkan ada string lagi harus string lagi, seperti itu. Jadi ini untuk
menjadi lebih ringkas F-nya itu. Jadi menggunakan titik 2 ini stringnya, output string, lalu ini variabel yang ditampilkan. Nah, ini hasilnya. Untuk mean, dari hasil data ini hasilnya, ini standar deviasi, median, dan ini persentil dari kuartil 1 dan kuartil 3. Lanjut yang kedua, NumPy array. Tipe data NumPy array ini adalah array multidimensi yang dibuat menggunakan library NumPy. Lalu NumPy array ini lebih cepat dan efisien dibandingkan list biasa. Nah, NumPy ini hanya dapat menyimpan dengan tipe data yang sama, jadi tidak bisa dicampur ya. Lalu yang pertama ini biasa menambahkan atau menyimpan data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Lalu untuk menghitungnya kurang lebih sama, hanya berbeda pada NumPy array ini. Persentil 25%, 75%. Untuk pencetakannya juga sama dengan tanda kurung mean value, standar deviasi, median value, kuartil 1, kuartil 3. Ini hasilnya sama dengan yang di atasnya. Lalu untuk list, tipe data list ini lebih fleksibel tetapi lebih lambat dibandingkan dengan NumPy atau data frame. Data frame yang ini yang terakhir ya. Data list ini seperti list biasa, menggunakan kurung siku atau array. Nah, untuk library-nya menggunakan statistik mean, standar deviasi, median. Lalu yang untuk sorted ini adalah mengurutkan data dulu dari yang terkecil hingga terbesar, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang titik 2 lalu len, data list garis miring 2. Nah, ini tuh mengambil 2 data awal dari data list yang ini, data list. Bedanya dengan titik 2 yang di akhir, yaitu adalah mengambil data dari data akhiran. Nah, karena di sini 2 berarti 2 data terakhir, yaitu 7 dengan 10. Lalu biasa mencetak hasil. Nah, ini hasilnya 7 sekian. Untuk mean, standar deviasi 1,7 sekian, mediannya 7, terus kuartil 1-nya 6, lalu kuartil 3-nya 8,5 di antara 7 dengan 10. Lalu untuk data frame source code, data frame source code ini adalah struktur data berbasis table atau kolom dan baris yang digunakan dalam library Pandas, menggunakan Pandas. Lalu buat datanya ini dibuat data frame, mengambil data frame. Lalu untuk ini nama variabelnya df, lalu mengambil library data frame, lalu datanya kolom nilai dengan data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10. Jadi ini hanya satu kolom gitu. Kalau misalkan jadi 2 kolom berarti harus menambahkan misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dengan nilai 7, 5, 8, 9, 7 itu bisa. Di sini hanya satu, kita contohnya 1. Lalu untuk yang menghitung statistik ini caranya ini. Jadi variabel df lalu mengambil apa yang akan dihitung. Jadi ini array nilai. Nah, seperti ini.
pengambilannya nilai. Nah, nilai ini isinya adalah 758 586 970 titik mean. Nah, lalu dihitung untuk standar deviasi juga, nilai STD, nilai median, nilai kuantil. Nah, ini kuantil fitur dari kuartil. Untuk kuartil dari Python, kuantilnya 2,5 dan kuartil 3 itu 0,75. Untuk pencetakannya sama, hasilnya juga sama dengan yang sebelumnya, seperti itu. Data frame, library menggunakan pandas juga. Lalu data frame file ini membuat datanya lalu disimpan ke directory content /datanilai.csv. Nah, ini juga bisa menggunakan Excel atau SQL filenya. Nah, untuk yang ini kita buat CSV. Nah, ini DF, ini di-convert to CSV, lalu datanya disimpan ke file path. Nah, indeks sama dengan false ini ialah untuk menghindari menambahkan indeks secara otomatis gitu. Jadi data ini hanya ditimpa, jadi tidak menambah, untuk menghemat penyimpanan, jadi tidak menambah. Lalu print, ini untuk sebuah output berhasil disimpan. Nah, ini kode utamanya. Ini yang pertama untuk membaca file CSV. File CSV ini dengan variabel df baca library-nya, lalu read underscore CSV. Lalu ini directory-nya content /data underscore nilai CSV. Untuk menghitungnya sama seperti data frame source code, mengambil data variable, lalu baris mana yang akan diambil, kolom apa yang diambil, kolom nilai, domain, standar deviasi, median, kuantil. Untuk pencetakan sama, pencetakan atau menampilkan hasilnya juga sama dengan sebelumnya karena memang datanya sama. Untuk yang kedua dengan data 7, 8, 6, 9, 7, 10. Nah, ini menggunakan data tuple yang lebih sama dengan yang pertama. Nah, ini untuk datanya, buat data, lalu nama variabelnya mean underscore value dengan fungsi mean dari library NumPy yang sudah dialiaskan dengan np. Nah, ini untuk data tuple, data yang sudah dibuat tadi. Lalu untuk standar deviasi np std, untuk median np titik median, untuk persentil ini np titik persentil. Untuk kuartil pertama 25 sama, untuk kuartil ketiga 75. Lalu ditampilkan hasilnya. Ini untuk mean hasilnya 7,833, untuk standar deviasi 1,4, median 7,5, untuk persentil kuartil 1 7,0 dan kuartil 3 persentilnya 8,75. Nah, untuk NumPy array ini yang pertama datanya 78697 sama. Nah, untuk ini lanjut langsung kurang lebih sama. Untuk perhitungan rata-rata, standar, dan median persentilnya itu sama dengan sebelumnya, dengan DDoF 1 untuk menghitung data sampel. Ya, hasilnya sama dengan sebelumnya, 71778.
Selanjutnya list. Di sini datanya 7 sama, kurang lebih sama, dan menghitung statistiknya juga kurang lebih sama, diurutkan. Lalu yang menghitung nilai tengahnya, yang pertama, kuartil pertama itu 2 angka awal, dan yang kuartil 3 2 angka akhir. Nah, ini berbeda karena hasilnya memang dibulatkan. Ini 8,75, yang ini 9. Jadi hasilnya itu integer, bukan double. Lalu data frame source code. Untuk datanya ini dari library dengan nama kolom nilai 786910. Cara menghitungnya ini main value sama dengan df nama kolom, terus titik, fungsinya apa, main untuk mencari rata-rata, lalu standar deviasi std, mencari nilai tengah median, untuk mencari kuantil itu titik kuantil, kuartil pertama 0,25, kuartil 3 0,75. Untuk pencetakan atau menampilkan hasilnya sama seperti ini, hasilnya juga sama dengan sebelumnya. Data frame source code, misalnya rata-rata 7,8333, standar deviasi 1,47 sekian, untuk median 7,5, untuk kuartil pertama 7,0, kuartil 3 kuantilnya 8,75. Untuk data frame file, ini library data frame juga tabel, lalu disimpan di directory content data nilai CSV, lalu dikonvert to CSV. Untuk di sini membaca dulu CSV-nya. Nah, di sini menghitung kolom nilai rata-rata, standar deviasi, median, kuantil, dan kuantil yang kuartil 3. Hasilnya sama. Lalu selanjutnya untuk nilai dan frekuensi. Nah, nilai dan frekuensi itu berupa tabel. Di baris yang pertama itu nilai 3679, dan baris kedua itu frekuensi dengan angka 2314. Di sini data dalam bentuk tabel itu di satu bariskan, karena memang sepertinya tidak support untuk data tabel, jadi 366799 diurutkan. Menghitungnya kurang lebih sama untuk perhitungannya, lalu pencetakan juga sama. Nah, untuk hasil dari data ini ialah rata-ratanya 6,7, standar deviasinya 2,3, untuk mediannya 6,5, kuartil 1 dari persentil 25% ini 6,0, kuartil 3 tuh 9,0. Untuk ini untuk tabel. Selanjutnya untuk numpy array juga sama, disejajarkan dulu di sort. Jadi seperti ini array, karena tidak support untuk data tabel. Lalu ini untuk menghitungnya kurang lebih sama, median, standar deviasi, median, persentil 25% dan 75%. Hasilnya sama dengan sebelumnya. Lalu list juga sama, datanya di sorted, penghitungan juga sama, median, stdef, median. Nah, untuk median
2 angka awal dan 2 angka akhir. Ini untuk mencetakan, menampilkan hasil, dan hasilnya kurang lebih sama. Untuk yang ini list seperti biasa, tidak double tapi integer. Untuk data frame, nah untuk data frame ini karena support tabel, jadi dibuatkan seperti ini. Nilai titik 2 atau sama dengan 3679, frekuensi titik 2 2314. Nah, ini datanya sudah seperti tabel. Nah, untuk data expanded ini untuk memperluas data berdasarkan frekuensi. Jadi yang pertama ini log ini mengambil datanya, lalu indeks ini mengulangi dari frekuensi, dan si nilainya yang diperluas. Nah, contohnya itu adalah misalkan untuk indeks yang 0 ini nilainya 3 dan frekuensinya 2, berarti 3,3. Jadi 3 nya itu 2 kali. Nah, seperti ini yang sudah diperluas, jadi 3, 3, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 9. 9 nya 4 kali, seperti itu. Lanjut. Lalu data expanded ini dihitung rata-ratanya, standar, deviasi, terus mediannya, kuantil 0,25 dan kuantil 0,75. Untuk ini menampilkan hasilnya, dan kurang lebih sama hasilnya. Lalu untuk data frame file sama, ini untuk nilai, frekuensi, lalu disimpan di directory konten data nilai, lalu convert CSV, lalu disimpan ke file. Lalu untuk ini untuk kodenya, membaca dulu tabelnya, lalu di expand berdasarkan frekuensi, lalu dihitung dengan standar deviasi, median, kuantil. Ini hasilnya kurang lebih sama seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.